Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina, NIM 220301501198, kelas PJKRK Angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang diskursus makna perkembangan olahraga masyarakat. Selamat menyaksikan. A. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Ilustrasi singkat tersebut menggambarkan kasus dalam olahraga profesional. Artinya, seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian. Karenanya, seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan, tetapi untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik, atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Di negara komunis, terutama di Uni Soviet, di sana ditemukan suatu kepincangan yang sudah berlangsung lama. Tapi, tiada seorang atau sebuah instansi pun yang bertindak. Dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya atau situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Filsafat komunisme menghendaki rasionalisme. Mereka khawatir kalau pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya oleh seni sepak bolanya. Oleh sebab itu, dicari jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya, ditemukan suatu cara yang tepat, yaitu pemain yang lebih mediocre diberi keimbalan untuk kecakapannya, bukan dari klub-klub profesional melainkan dari negara, entah itu berupa rumah, mobil, atau tambahan gaji bulanan. Sekitar awal 1920-an di Inggris, sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mula bayaran tidak berarti, tetapi lambat laun petinju terbaik jadi orang kaya. Sesudah sepak bola dan tinju, maka di tahun 1930-an timbul profesionalisme dalam dunia balap sepeda. Eropa Barat saat itu mengalami popularitas dari apa yang disebut enam-deatsche, balap sepeda dalam velodrome selama 6 hari 6 malam, tiap hari terlebih waktu malam. Ruang balap penuh dengan penonton. Setelah Eropa Barat dan Tengah bersama Amerika Selatan di awal tahun 30-an ditelan oleh sepak bola bayaran, maka segera pada Olimpiade Berlin 1936 menjadi jelas betapa surutnya perhatian masyarakat terhadap turnamen sepak bola Olimpik. Padahal di tahun-tahun 1924 dan 1928 dalam Olimpiade Paris dan Amsterdam, kesebelasan Uruguay dan Argentina seolah-olah merasuki para penonton. Permainan yang begitu cantik serta menggiurkan ratusan ribu pecandu sepak bola di dalam stadion maupun rumah yang saat itu masih disiarkan melalui siaran
Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan pekerjaan. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. B. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. 1. Olahraga kesehatan. Dari hasil evaluasi dan analisis mengenai juara dunia menunjukkan bahwa atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif adalah atlet yang memiliki fisik yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya, serta sudah berpengalaman, berlatih, dan bertanding selama bertahun-tahun. Ada beberapa kendala yang sering dijumpai dalam olahraga prestasi, yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional, olahraga organisasi induk yang belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan, penyerapan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas, adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain top dengan pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya, sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai, serta kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar atau pemula. Prestasi dapat dikategorikan sebagai alat pendorong atau insentif tiap ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini terdapat pada tiap orang yang sehat menjadi tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar, berlatih, untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Sifat yang sehat harus dibina dan dihargai, agar tetap jadi pendorong tanpa pemujaan-pemujaan yang memuaskan. 2. Olahraga kesehatan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taisho yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sekitar awal tahun 1975, disebarluaskan bentuk olahraga kesehatan, yaitu senam pagi Indonesia dari segi A, B, dan C. Selanjutnya, khasanah olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kesegaran jasmani dan senam jantung sehat. Ciri-ciri olahraga kesehatan secara umum yaitu sebagai berikut. 1. Massal. Artinya olahraga dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Yang kedua, mudah. Artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Yang ketiga, murah. Artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Yang keempat, meriah. Artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Yang kelima, manfaat dan aman. Artinya manfaat dapat dirasakan baik lahir maupun batin serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Kesimpulan, profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran yang artinya seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Hasil analisis mengenai juara dunia menunjukkan bahwa atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang tinggi hanyalah atlet yang memiliki fisik yang prima,
menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral, cocok dengan cabang olahraga yang dilakukan, serta sudah berpengalaman berlatih dan bertanding. Dan ciri olahraga kesehatan secara umum ialah massal, mudah, murah, meriah, manfaat, serta aman.